Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Nama saya Akbar Zalna, Prodi Teknik Informatika, NIM 4112020043. Ingin mengimplementasikan pembuatan dan pengeditan game catur menggunakan Strawberry Prolog untuk memenuhi tugas besar pengantar kecerdasan buatan bersama Ibu Shalis Ibnih Melati Istini ST MMSI. Baik, selanjutnya itu abstrak. Tulisan ini merupakan pemaparan tentang pengembangan game catur AI berbasis Strawberry Prolog. Tujuan utama dari penelitian ini adalah mengembangkan sebuah sistem kecerdasan buatan AI yang mampu bermain catur dengan tingkat keahlian yang tinggi. Metode yang digunakan adalah algoritma Minimax dengan pemangkasan alfa beta. Pengembangan game ini melibatkan analisis kebutuhan, desain sistem, implementasi, dan pengujian. Hasil pengujian menunjukkan bahwa AI yang dikembangkan mampu memberikan tantangan yang menarik dan sesuai dengan tingkat kesulitan yang dipilih. Hasil ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kecerdasan buatan dalam permainan catur. Bab 1 yaitu pendahuluan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan pembuatan game catur Strawberry Prolog. Game ini adalah hasil dari upaya kolaboratif dan dedikasi kami dalam menggabungkan teknologi kecerdasan buatan dengan keindahan permainan catur. Permainan catur telah menjadi salah satu permainan strategi yang paling populer dan mendalam di dunia. Kesenangan, tantangan, dan kecerdasan yang dibutuhkan dalam permainan ini telah menginspirasi kami untuk menciptakan game catur Strawberry Prolog yang inovatif. Dalam proses pembuatan game ini, kami atau saya sendiri telah memanfaatkan bahasa pemrograman Prolog yang dikenal dengan pendekatan logikanya untuk menciptakan kecerdasan buatan yang mampu bermain catur. Kami telah melibatkan penelitian, pengembangan, serta berbagai pengujian dan evaluasi untuk memastikan kualitas dan fungsionalitas game ini. Melalui game catur Strawberry Prolog ini, saya berharap dapat memberikan pengalaman bermain catur yang menarik, mendalam, dan membangkitkan semangat persaingan yang sehat bagi pengguna. Kami juga berharap bahwa game ini dapat menjadi sarana yang bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman strategis dan analitis para pengguna dalam bermain catur. Latar belakang mengapa game catur menarik untuk dikembangkan dalam konteks kecerdasan buatan. Game catur menarik untuk dikembangkan dalam konteks kecerdasan buatan karena game ini menawarkan tantangan yang kompleks dan strategis. Beberapa alasan mengapa game catur menarik untuk dikembangkan dalam konteks kecerdasan buatan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kompleksitas strategi. Catur merupakan permainan strategi yang memerlukan pemikiran yang mendalam. Terdapat berbagai pilihan langkah yang bisa diambil dalam setiap situasi, dan pemain harus mampu menganalisis konsekuensi dari setiap langkah tersebut. Hal ini membuat game catur menjadi arena yang ideal untuk mengembangkan kecerdasan buatan yang dapat membuat keputusan berdasarkan pemikiran strategis. Yang kedua, yaitu kemampuan prediksi. Dalam catur, pemain perlu mampu memprediksi langkah-langkah lawan dan mengantisipasi kemungkinan pergerakan selanjutnya. Kecerdasan buatan dapat digunakan untuk mengembangkan algoritma yang mampu memodelkan strategi lawan, sehingga dapat membantu pemain untuk membuat keputusan yang lebih baik dan memaksimalkan peluang kemenangan. Selanjutnya yaitu pemain tersohor. Catur adalah salah satu permainan papan yang paling populer di dunia. Dengan mengembangkan kecerdasan buatan atau AI yang mampu bermain catur dengan baik, hal ini dapat memberikan dampak positif terhadap reputasi dan kepercayaan pada sistem kecerdasan buatan yang dikembangkan. Penelitian dan inovasi. Pengembangan kecerdasan buatan dalam game catur merupakan bidang penelitian yang menarik.
Dalam upaya mengembangkan AI yang mampu bermain catur secara kompetitif, para peneliti dapat menciptakan dan menguji algoritma yang inovatif, mengembangkan metode pemangkasan yang lebih efisien, dan menjelajahi teknik-teknik baru dalam kecerdasan buatan. Dengan mengembangkan kecerdasan buatan dalam game catur, kita dapat lebih memahami dan meningkatkan kemampuan komputasi dalam memecahkan masalah kompleks dan mengembangkan algoritma yang lebih cerdas. Selain itu, pengembangan game catur AI juga dapat memberikan manfaat praktis dalam bentuk pengembangan perangkat lunak yang mampu beradaptasi dengan strategi lawan, membantu pemain dalam pembelajaran, dan meningkatkan keterampilan pemain dalam bermain catur. Penjelasan tentang Strawberry Prolog sebagai bahasa pemrograman yang dipilih. Strawberry Prolog berdasarkan pada paradigma pemrograman logika yang cocok untuk memodelkan permainan catur. Paradigma logika memungkinkan pemrograman untuk mendefinisikan aturan, fakta, dan hubungan antara entitas dalam bentuk penyataan logika. Dalam game catur, ini berarti dapat memodelkan peraturan permainan, pergerakan bidak, dan strategi pemain dalam bentuk pernyataan logika. Yang selanjutnya yaitu rumusan masalah. Bagaimana mengimplementasikan aturan permainan catur dalam bahasa Strawberry Prolog. Bagaimana mendefinisikan peraturan pergerakan bidak, aturan khusus seperti langkah kastil, promosi pion, dan end peasant, serta kondisi-kondisi khusus dalam permainan catur. Yang kedua, bagaimana mengembangkan algoritma pencarian yang efektif dalam game catur menggunakan Strawberry Prolog, bagaimana merancang algoritma untuk menganalisis posisi papan, menghasilkan daftar langkah yang mungkin, dan memilih langkah terbaik berdasarkan pemilihan yang cerdas. Bagaimana mengimplementasikan teknik pencarian seperti pemotongan alfa beta, pruning, dan heuristik evaluasi posisi dalam Strawberry Prolog. Tujuan penelitian yaitu menyusun aturan pergerakan bidak, aturan khusus, dan kondisi-kondisi dalam permainan catur menggunakan sintaks dan fitur yang disediakan oleh Strawberry Prolog. Yang kedua yaitu merancang algoritma yang mampu menganalisis posisi papan, menghasilkan daftar langkah yang mungkin, dan memilih langkah terbaik berdasarkan teknik pencarian yang cerdas seperti alpha beta pruning. Selanjutnya, mengimplementasikan sistem yang mampu belajar dari pengalaman permainan sebelumnya dan beradaptasi dengan strategi yang lebih baik. Selanjutnya, mengembangkan strategi yang cerdas dan fleksibel untuk bermain melawan pemain manusia dengan tingkat keahlian yang berbeda. Melakukan pengujian untuk menguji kecerdasan buatan atau AI dalam permainan catur melalui perbandingan dengan pemain manusia atau AI lainnya. Yang selanjutnya, mengukur kinerja dan efektivitas sistem AI dalam mencapai hasil yang optimal dalam permainan catur. Bab 2 yaitu landasan teori. Game catur. Sejarah game catur yaitu game catur adalah permainan strategi dua pemain yang telah ada selama berabad-abad. Sejarahnya berakar pada permainan yang dimainkan di India pada abad ke-6 Masehi yang disebut Chaturanga. Permainan ini kemudian menyebar ke Persia dan diubah menjadi Satranj. Pada abad ke-15, permainan tersebut diperkenalkan ke Eropa dan mengalami beberapa perubahan dalam aturan dan pergerakan bidak. Peraturan dasar dalam permainan catur modern adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu papan. Papan catur berukuran 8x8, terdiri dari 64 kotak berwarna bergantian antara hitam dan putih. Papan diberi label dengan sumbu horizontal atau kolom menggunakan huruf A sampai dengan H dan sumbu vertikal baris menggunakan angka 1 sampai dengan 8. Selanjutnya yang kedua yaitu bidak. Setiap pemain memiliki 16 bidak, termasuk 1 raja, 1 ratu, 2 benteng, 2 kuda, 2 gajah, dan 8 pion. Bidak-bidak ini memiliki pergerakan dan aturan yang berbeda. Yang ketiga, tujuan. Tujuan permainan adalah untuk membuang atau menyerang raja lawan sehingga tidak dapat menghindari skakmat atau posisi raja dalam ancaman langsung. Pemain yang berhasil mencapai skakmat
memenangkan permainan. Yang keempat, pergerakan bidak. Raja dapat bergerak satu kotak dalam setiap arah. Ratu dapat bergerak secara horizontal, vertikal, dan diagonal sejauh yang diinginkan. Benteng dapat bergerak secara horizontal atau vertikal sejauh yang diinginkan. Kuda dapat bergerak dalam pola L, yaitu dua kotak dalam satu arah dan kemudian satu kotak tegak lurus atau sebaliknya. Gajah dapat bergerak secara diagonal sejauh yang diinginkan. Pion biasanya bergerak maju satu kotak, tetapi dalam gerakan awalnya dapat maju dua kotak. Pion menyerang dalam arah diagonal. Yang kelima yaitu aturan tambahan. Gerakan istimewa dalam permainan catur termasuk roket atau pergerakan raja dan benteng yang dilakukan bersamaan. Dan end peasant, gerakan pion yang memungkinkan pion menangkap pion lawan yang bergerak maju dua kotak. Peraturan catur ini memberikan dasar untuk strategi, taktik, dan kombinasi yang rumit dalam permainan catur. Pemain harus memanfaatkan kemampuan setiap bidak dengan bijak untuk mengendalikan papan, melindungi raja mereka, dan menyerang raja lawan. Selanjutnya itu kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI adalah bidang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem yang dapat melakukan tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. AI mencakup pengembangan algoritma dan model yang memungkinkan komputer untuk belajar dari data, memahami, merencanakan, dan mengambil keputusan secara otomatis. Dalam konteks game catur, aplikasi kecerdasan buatan dapat memberikan beberapa manfaat yang signifikan. Berikut adalah beberapa definisi dan aplikasi kecerdasan buatan dalam game catur. Yang pertama yaitu pencarian dan pemecahan masalah. Kecerdasan buatan dapat digunakan untuk mengembangkan algoritma pencarian yang efisien untuk menganalisis pohon pergerakan dalam permainan catur. Algoritma ini dapat membantu dalam mencari langkah-langkah terbaik dan membuat keputusan yang optimal. Yang kedua, pengambilan keputusan. Sistem kecerdasan buatan dapat dilatih untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi posisi pada papan catur, menghitung skor keunggulan atau kerugian dari setiap langkah yang mungkin, dan memilih langkah terbaik berdasarkan evaluasi tersebut. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti keamanan raja, kekuatan bidak, dan potensi serangan. Kecerdasan buatan dapat membantu pemain untuk mengambil keputusan yang tepat. Pembelajaran mesin. Kecerdasan buatan dapat memanfaatkan teknik pembelajaran mesin untuk melatih model yang dapat mengenali pola dan strategi dalam permainan catur. Dengan mempelajari pergerakan yang sukses dalam sejumlah partai catur, model dapat mengembangkan pemahaman tentang taktik, strategi, dan kombinasi yang efektif. Yang keempat, simulasi dan pengujian. Kecerdasan buatan dapat digunakan untuk membuat simulator permainan catur yang memungkinkan pemain untuk berlatih dan menguji strategi mereka melawan lawan yang dikendalikan komputer. Simulasi ini dapat membantu pemain meningkatkan keterampilan mereka dan mengembangkan pemahaman tentang konsekuensi dari langkah-langkah yang diambil. Yang kelima, analisis dan pembelajaran dengan menganalisis sejumlah partai catur yang dimainkan oleh pemain profesional. Kecerdasan buatan dapat membantu pemain untuk mempelajari strategi yang sukses, menganalisis kesalahan yang dibuat, dan memperdalam pemahaman mereka tentang permainan catur. Dengan menerapkan kecerdasan buatan dalam game catur, pemain dapat meningkatkan keterampilan mereka, mempelajari strategi yang lebih baik, dan menjalani pengalaman bermain yang lebih menantang. Strawberry Prolog. Strawberry Prolog adalah salah satu bahasa pemrograman logika yang populer. Sebagai bahasa pemrograman logika, Strawberry Prolog berfokus pada pemodelan dan penyelesaian masalah menggunakan logika matematika. Ini memungkinkan pengguna untuk menyatakan fakta, aturan, dan tujuan, dan Strawberry Prolog akan mencari solusi yang memenuhi tujuan tersebut berdasarkan aturan dan fakta yang diberikan. Berikut adalah beberapa pengenalan tentang Strawberry Prolog. Yang pertama, paradigma logika. Yang kedua, pernyataan fakta. Yang ketiga, pernyataan aturan. Yang keempat, tujuan dan penyelesaian. Yang kelima, keunggulan. Yang keunggulannya itu Strawberry Prolog memiliki sintaks yang sederhana dan mudah dipahami.
Analisis dan desain. Analisis kebutuhan yang pertama representasi papan catur. Sistem perlu mampu mempresentasikan papan catur secara digital. Ini melibatkan pemodelan kotak-kotak pada papan, posisi setiap bidak, dan informasi terkait lainnya seperti giliran pemain, status bidak hidup atau mati, dan sejarah pergerakan. Kedua, pemahaman aturan catur. Sistem harus memiliki pengetahuan mendalam tentang peraturan dasar catur. Ini mencakup pengetahuan tentang pergerakan bidak-bidak, aturan khusus seperti langkah end peasant, langkah kastil, serta penilaian skor bidak untuk evaluasi posisi. Yang ketiga yaitu algoritma pencarian gerakan. Sistem perlu menggunakan algoritma pencarian untuk mengeksplorasi ruang pencarian yang mungkin dari posisi saat ini. Yang keempat yaitu evaluasi posisi. Sistem perlu memiliki kemampuan untuk mengevaluasi posisi saat ini berdasarkan kriteria tertentu. Yang kelima yaitu antarmuka pengguna. Sistem harus memiliki antarmuka yang memungkinkan interaksi dengan pengguna. Ini dapat berupa antarmuka grafis yang intuitif atau antarmuka teks yang memungkinkan pengguna memasukkan gerakan mereka dan melihat respon sistem. Yang selanjutnya yaitu tingkat kesulitan yang dapat diatur. Yang ketujuh, pelacakan sejarah permainan. Sistem harus mampu melacak sejarah permainan termasuk gerakan-gerakan yang telah dilakukan. Yang kedelapan, visualisasi papan catur. Sistem harus dapat memvisualisasikan papan catur dan gerakan yang dilakukan dalam bentuk yang jelas dan mudah dipahami oleh pengguna. Yang kesembilan, yaitu kinerja dan optimisasi. Sistem perlu dioptimalkan untuk memastikan kinerja yang lebih baik dan responsif, terutama saat menghadapi papan catur yang kompleks dengan banyak kemungkinan gerakan. Desain sistem. Representasi papan catur, model ini bertanggung jawab untuk mempresentasikan papan catur dalam bentuk yang dapat dipahami oleh sistem. Ini mencakup pemodelan kotak-kotak pada papan, posisi setiap bidak, dan informasi terkait lainnya, seperti giliran pemain dan sejarah pergerakan. Selanjutnya, algoritma pencarian gerakan. Modul ini menggunakan algoritma pencarian seperti Minimax, Alpha Beta Pairing, atau MCTS untuk menemukan gerakan yang optimal dari posisi saat ini. Ini melibatkan evaluasi posisi dan eksplorasi ruang pencarian yang mungkin. Yang selanjutnya yaitu evaluasi posisi. Biar mempersingkat waktu, ada papan catur, representasi logika, validasi gerakan, yaitu yang ketiga pengguna, input pengguna, interaksi pengguna, dan validasi input. Yang keempat antarmuka pengguna, antarmuka grafis, dan antarmuka teks. Keempat, implementasi papan catur dan mekanisme permainan. Raja King. Raja dapat bergerak satu langkah dalam setiap arah horizontal, vertikal, atau diagonal. Implementasi logikanya yaitu move, king, current position, new position, valid king move, current position, new position, valid king move, X1, Y1, X2, Y2, minus ABS, X2, minus X1, sama dengan lebih kecil 1, ABS Y2 minus Y1 sama dengan lebih kecil 1. Ratu, Queen. Ratu dapat bergerak dalam semua arah horizontal, vertikal, atau diagonal sejauh mungkin. Implementasi logikanya bisa dilihat, tinggal diganti Kingnya jadi Queen, valid Queen move, tinggal diganti valid King move, jadi valid Queen move. Benteng, Rook. Benteng dapat bergerak secara horizontal atau vertikal sejauh mungkin. Move, Rook, current position sama gitu. Yang keempat, gajah atau bishop. Gajah dapat bergerak secara diagonal sejauh mungkin. Yang kelima yaitu kuda. Kenaik, kuda dapat bergerak dalam pola L dan melompati bidak-bidak lainnya. Yang keenam, pion. Pion dapat bergerak maju satu langkah ke depan atau dua langkah ke depan pada langkah pertama, serta menyerang ke depan secara diagonal. Langsung saja ke
Kesimpulan, fungsionalitas games catur Strawberry Prolog berhasil mengimplementasikan fungsionalitas dasar permainan catur. Sistem mampu mengenali dan menerapkan aturan catur dengan akurasi yang tinggi, termasuk pergerakan bidak, aturan khusus seperti end position, dan promosi pion, serta deteksi skak dan skakmat. Yang selanjutnya ya seperti kualitas AI, user experience, atau penelitian ini juga melibatkan pengalaman daripada pengguna tentang game catur tersebut, game catur AI tersebut. Yang keempat yaitu potensi pengembangan, yang kelima dampak lingkungan. Jadi kesimpulan ini dapat menjadi landasan untuk pengembangan lebih lanjut dalam meningkatkan fungsionalitas dan kualitas AI dalam game catur Strawberry Prolog, serta untuk meningkatkan pengalaman pengguna secara keseluruhan. Saran yaitu meningkatkan kecerdasan buatan AI. Kedua, pelatihan AI dengan metode yang lebih baik. Yang selanjutnya, analisis posisi dan evaluasi strategi yang lebih mendalam. Yang keempat, modus permainan dan fitur tambahan seperti level-levelnya, terus dan lain sebagainya. Yang kelima, antarmuka pengguna yang lebih intuitif. Maksudnya yaitu lebih mudah dipahami, lebih mudah digunakan, dan lebih mudah dipahami bagi pengguna, bagi user. Gitu. Yang selanjutnya, optimalisasi kinerja. Yang ketujuh, pengujian dan evaluasi pengguna. Lampiran yaitu yang ini sebagai codingannya, lampirannya di sini ya. Terus ada ini. Dan selanjutnya yaitu UI-nya, user interface-nya. Bentukannya seperti ini. Jadi tadi kan 8x8 dan vertikalnya A sampai H, horizontalnya 1 sampai 8. Ya, dan di sini juga ada levelnya, beginner, normal, advanced, expert, ya. Nah, nanti bisa di sini change gitu ya. Itu mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.